Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel kita ya. Lalu klik tombol lonceng supaya tetap update video terbaru dari Evio Multimedia. Just relax and enjoy the video. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, yang menyaksikan pertemuan ini dan yang mengatur pertemuan ini terjadi benar-benar ridho kepada kita. Karena tidak ada di jagad semesta ini yang sangat penting melampaui keridhoan Allah. Anak yang sukses, anak yang diridhoi Allah. Mau kaya, mau tidak kaya, mau bergelar, mau tidak bergelar, mau terkenal, mau tidak terkenal. Kalau Allah ridho, sukses dia. Dia akan dibahagiakan oleh Allah. Dia akan dimuliakan oleh Allah. Dia akan diselamatkan oleh Allah. Apalagi yang melampaui semua itu. Sukses tidak berarti terkenal. Sukses tidak berarti kaya. Sukses tidak berarti harus punya banyak gelar. Sukses itu inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kalau menurut saya itu yang sukses, Mas. Enggak mungkin semuanya bergelar, ya. Tidak mungkin semuanya kaya. Kalau semuanya kaya, mungkin kalau Allah menghendaki. Tapi kalau semua kaya repot. Siapa yang mau ngerjain nyukur rambut? Bisa gondrong semua ini. Siapa yang mungut sampah? Ya. Makanya bagaimana kita membangun kesuksesan sebagai orang tua, kuncinya ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saya mohon maaf ya, ceramahnya sederhana nih ya. Bagaimana nih supaya anak-anak sukses? Bukan berarti sudah saya lakukan seluruhnya, tapi ini cita-cita yang saya sampaikan ya. Alhamdulillah dititipi anak 11. Biasa saja alhamdulillah. Jangan begitu. Tidak berefek wajah saudara ya. Dititipi cucu 11. Ini juga sebuah pengalaman. Jarang kan? Cucu berapa, Mas? Baru berencanakan ya. Semuanya Allah yang mengatur, tapi mungkin pengalaman ini ada manfaatnya. Saya tahu saudara mau nanya apa ya. Tapi sudah tahu jawabannya ya kan. Bagaimana sebagai orang tua? Kalau yang saya pahami, ku anfusakum. Jaga dirimu dulu. Jadi tugas utama orang tua sebetulnya bukan mendidik anak, tapi mendidik diri. Fungsi anak itu kan ada 4. Satu apa? Amanah Allah. Anak itu amanah. 2, penerus keturunan kita. 3, bingung. Punya anak tidak? Ladang amal soleh kita, anak soleh itu akan bermanfaat bagi bekal akhirat. Dan di dunianya anak itu qurrata ayun, penyejuk hati.
Ada yang nangis di Baitullah, samping sini nangis, samping sini nangis. Bantu doakan. Doa apa Bu, Pak, suami istri? Doakan agar kami punya anak. Kami sudah lama tidak punya anak. Ya Allah, karuniakan anak. Saya doa. Sebelahnya lagi, Bapak itu bantu doa apa? Anak saya nakal semua. Nangis lagi. Ini pengen, ini kapok. Sebetulnya anak nakal itu peringatan dari Allah bagi orang tuanya. Hadirin sekalian, jadi mendidik anak yang saya pahami adalah mendidik diri. Karena kekuatan terbesar yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam melakukan perubahan umatnya adalah uswatun hasanah. Sabar kalian ini, tahu nggak anak-anak? Innallaha ma'as-sabirin. Ibu tuh ingin punya anak yang sabar. Sabar itu indah, tahu? Kira-kira pelajaran apa hadirin? La taqdam walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Mau ke surga tidak? Jangan marah-marah jadi orang tuh. Gak ada cerita orang pemarah ke surga. Itu hadirin. Jadi anak-anak yang melihat, aduh orang tua saya ke neraka dong. Hadirin maaf ya, memberi nasihat itu mudah. Tapi menasehati diri yang tidak mudah. Nyuruh ke anak itu gampang. Nyuruh diri sendiri yang susah. Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan ucapanmu, Allah maha tahu isi hati. Tidak bisa bohong kepada Allah. Allah asyahid, maha melihat, maha menyaksikan. Apapun yang dilakukan orang tua, Allah lihat. Kalian harus jujur anak-anak. Bapak ingin kalian anak jujur. Allah tahu ini bapaknya tidak jujur. Di kantor nyolong. Jangan pacaran. Jangan pacaran. Allah tahu dia juga ngaco di kantor. Ya. Matanya jelalatan melihat karyawati yang lain. Tidak ada yang tersembunyi. Bapak dihargai anak karena Allah nutupin aib bapak. Bapak disayangi ibu karena ibu tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Gak usah nunduk Pak, biasa aja, ya kan? Nah, makanya memberi contoh itu bukan untuk dilihat anak, tapi untuk dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah yang tersembunyi kelakuan orang tua dari Allah? Allah mendengar ucapan ke anak? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Allah mendengar tidak ucapan orang tua ke anak? Nasihat kita ke anak Allah dengar? Allah tahu bedanya kelakuan dengan nasihat kita? Tahu tidak? Anak itu soleh kalau Allah yang menyolehkan, bukan kehebatan kita, tidak. Berapa banyak orang tua di kampung yang tidak tahu ilmu psikologi anak, tidak tahu parenting, anaknya jadi baik. Karena Allah melihat hatinya, sikapnya, ketulusannya. Tuh begitu, ingin anak jujur, siapa dulu yang jujur? Orang tua yang tidak jujur udah siap-siap ditipu oleh anak-anak.
Nyuruh anak jangan pacaran, dia sendiri tidak terjaga. Anak-anak jangan main HP, jaga mata sambil megang HP. Dengar ya, nasihat itu secara syariat kalah oleh perilaku. Nasihat terbesar itu perilaku. Kebersihan sebagian dari iman. Itu udah tahu hadis itu, tapi tetapnya berantakan. Yang menjadi alat ukur itu adalah bukti, bukan teori saja, betul? Makanya tanya kalau jadi orang tua tuh sederhana pertanyaannya. Saya memberikan keteladanan apa bagi anak-anak saya? Nah itu aja tanyanya. Apakah saya sholat tepat waktu? Apakah saya berjamaah di masjid? Saya ingin anak jamaah di masjid, lakukan dulu. Saya ingin anak-anak menghafal Quran, baca dulu. Tapi itu teman saya ada, ibu bapaknya nggak bisa baca Quran, anaknya jadi hafal Quran. Itu siapa tahu doa neneknya. Jangan nebeng beken. Mungkin nenek kakek itu pendahulu yang Allah tahu pembaca Quran yang baik. Mikir semuanya. Allah. Ini kan ada anak yang kita jalan ke sebuah berapa juz ini? Saya sudah 5 juz, bagus, teruskan. Ini anak-anak ini dia sudah 20 juz, wah luar biasa, tambah terus. Yang ini dia udah 30 juz, luar biasa, ayo terus tambah. Mau berapa juz hadirin? Dasar nggak pernah baca Quran. Emang mau berapa puluh juz? Boleh ketawa juga apa, nggak usah ditahan. Nah hadirin sekalian, pertanyaan yang selalu harus ditanyakan, saya memberikan keteladanan apa? Karena anak itu akan menduplikasi orang tuanya. Orang tua yang pemarah, siap-siap anaknya jadi pemarah. Kan pernah di sebuah TK, ada perlombaan acting. Ada yang acting sedih, ada yang acting bahagia, ada yang acting pemarah. TK ini. Dan ada yang acting pemarah, bagus sekali actingnya, jadi juara. Dipanggillah itu orang tuanya, Pak, Ibu, ini anak Bapak Ibu jadi juara acting marah. Bagaimana Ibu mendidiknya? Ya kami juga kagum anak kami itu memiliki bakat yang luar biasa. Kata bapaknya, ya enggak. Kami tidak mendidik secara khusus, tapi mereka itu kreatif gitu. Menurut Ibu bagaimana? Memang anak kami ini punya semangat besar untuk menjadi aktor. Ditanya ke anaknya, gimana nak bisa begini? Kan saya lihat tiap hari Bapak Ibu berantem. Langsung pulangnya digebuk itu anak. Mana yang harus sopan? Anak ke orang tua ke anak. Jawab. Mana yang harus sopan? Anak ke orang tua ke anak. Dua-duanya. Saking takut salah jadi salah betulan. Mana yang harus lebih sopan? Anak ke orang tua ke anak. Yang harus lebih sopan orang tua ke anak. Bagaimana anak belajar sopan kalau orang tuanya tidak ngajarin sopan? Jelas? Coba antara Rasulullah SAW dengan para sahabat, mana yang lebih sopan? Rasulullah SAW. Makanya maaf Bu, Pak, orang tua yang emosional, orang tua yang pelit, orang tua yang gampang tersinggung, orang tua yang bawel, itu tanaman dia tuh. Perbaiki diri. Lillahi ta'ala, Allah akan memperbaiki anak-anak kita. 2.
Sudah habis belum waktunya Pak? Hah? Jangan marah dong Pak. Apa yang kedua kalau kita ingin anak jadi baik namanya diklatna, pendidikan, pelatihan, pembinaan. Dididik supaya tahu, dilatih supaya bisa, dibina supaya istiqomah. Satu paket nih, tidak cukup pendidikan saja. Kan ada yang suami protes tuh ya, kenapa ya istri saya tuh rajin pengajian. Dia tuh ke pengajian seperti makan obat loh sehari 3 kali. Tapi perubahan yang nyata itu hanya pada seragamnya. Dan peningkatan yang signifikan itu pada cicilan gitu. Berarti dia baru masuk ke satu wilayah namanya pendidikan. Harusnya ada pelatihan. Tahu kuda belum tentu bisa berkuda. Itu perlu latihan. Tahu teori berenang, tidak pernah masuk air, tidak akan pernah bisa berenang. Nah sayangnya kita tuh suka terjebak namanya ilusi ilmu. Merasa sudah berbuat dengan tahu. Bu, hati-hati ya. Jangan deket-deket sama si ibu itu tuh. Dia itu kerjanya ngomongin orang loh Bu. Padahal saya tahu ilmunya Bu. Ngomongin orang tuh hukumnya haram. Dalilnya ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Haram seperti memakan daging saudara yang sudah mati. Nah dia tuh kerjanya ngomongin orang. Hati-hati aja gitu. Dia ngomongin siapa? Nah ini namanya ilusi ilmu. Mengerti hadirin? Oh di sini tipuan dari pendidikan tuh Pak. Kalau tidak pakai latihan gitu aja. Merasa sudah tahu seakan-akan dengan tahu sudah berbuat. Makanya harus ada riyadhah namanya. Dilatih. Tahu bersih tapi nggak dilatih nggak bisa. Nah semua biaya, waktu, tenaga, pikiran orang tua untuk mendidik, melatih dan membina anak, ini tidak boleh disebut pengeluaran. Ini adalah investasi. Enggak boleh, waduh berat biaya sekolah, berat, tunggu dulu. Itu bukan biaya, itu adalah modal kesuksesan dunia akhirat dia. Jadi jangan ragu jual kendaraan, jual perhiasan, jual apapun, karena itu enggak hilang. Itu modal. Kalau pengeluaran tuh hilang. Jadi ibu tuh bapak tuh lagi melipat gandakan keuntungan dengan anak jadi soleh. Pendidikan apa yang terpenting, pelatihan apa jelas. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, hadis sahih ini, yufaqihu fiddin, Allah berikan paham agama. Mau matematik ahli bagus, mau biologi mau arsitek, mau kedok bagus, tapi paham tidak agama. Karena pendidikan itu arahnya adalah ahli takwa. Jadi apa saja terserah, tiap orang dibagi kapling takdir, tapi bertakwa. Setuju? Coba, bolehkah bercita-cita jadi ulama? Tergantung. Dalam benaknya apa itu ulama? Saya tidak sengaja dengar santri ngobrol berdua. Wah, saya ini mesantren ke Darul Tauhid, kata guru saya tidak boleh pengen jadi ulama. Kaget tuh. Jadi kamu pengen jadi apa? Kata guru saya, kamu jangan pengen jadi ulama,
kamu pengen jadi ahli takwa, udah cukup. Karena gurunya tahu dalam benak anak ini yang disebut ulama itu profesi. Dengan ulama jadi tekeren. Namanya ada KH di belakangnya, Al-Ustad. Diundang ke sana sini, wow keren. Dihormati, disalami, cium tangan, pulangnya dikasih oleh-oleh. Dijemput sana sini, masuk TV. Jadi dalam otaknya ulama itu adalah sarana mencari dunia. Makanya dilarang oleh kiainya. Kalau dalam pikirannya ulama seperti itu, ya enggak boleh. Ulama itu orang yang takut ke Allah, ya itulah boleh, itulah ahli takwa. Jelas hadirin? Didik anak-anak kenal agama, enggak bisa enggak. Ini fondasi, ini bangunan ini nih, dengan ribuan orang datang begini, kalau fondasinya buruk, roboh tidak? Roboh tidak? Punten ya, kita dengar kemarin, telah tertangkap tangan komisioner titik-titik. Saya nggak nyebut KPU ya. Aduh. Titik-titik. Malu. Ditayangkan, diborgol, pakai rompi oranye. Bisa kebayang tidak perasaan ibunya? Aduh malu, yang tadinya bangga punya anak dipuji jabatan penting. Malu. Bisa terbayang tidak istrinya di pengajian kayak apa? Malu. Terbayang tidak anak-anaknya di sekolah seperti apa? Hancur Pak. Di tempat kami juga pernah ada yang orang tuanya ditangkap. Depresi tuh anak di sekolah tuh. Malu. Belum lagi sanak saudaranya. Belum lagi teman-temannya. Kenapa bisa begini? Pasti fondasi agamanya enggak kuat. Ketika diberi jabatan enggak kuat. Ya, halo. Fondasi pendidikan adalah akidah. Kenalkan ke Allah, kenalkan apa yang Allah sukai, kenalkan apa yang tidak Allah sukai, itu fondasi. Kalau enggak kenal ke Allah berarti dia tidak kenal ikhlas, tidak kenal syukur, tidak kenal sabar, tidak kenal ridho, tidak kenal tawakal. Orang yang tidak kenal Allah tidak kenal itu amalan-amalan kunci dalam hidup ini. Kalau udah yakin ke Allah mah tenang we, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pendidikan apalagi? Ya silakan. Pendidikan dunia memang ini tempat kita sekarang. Tidak usah risau hadirin, sepanjang dengan basis keimanan, basis kenal ke Allah, kenal ke Rasulullah, insya Allah dia akan bisa menjalani profesinya dengan baik. Yang tidak kalah pentingnya dalam pendidikan dan pelatihan adalah life skill. Apa artinya tuh? Keterampilan hidup. Begini, contoh keterampilan hidup. Ini anak, kamu jangan merokok, haram. Di depan kita tidak merokok, di belakang ngerokok dia. Karena dia nggak ngerti. Tapi seorang anak yang punya keterampilan hidup, dia akan mikir, buat apa saya merokok? Kalau saya merokok, paru-paru saya rusak. Makin besar, hidup saya bisa berpenyakit. Browsing nyata sekali. Ini rokok ini merusak. Belum lagi bungkusnya apa tuh? Filternya tuh dibuat dari darah babi, haram. Apalagi efeknya asap yang saya semburkan itu membuat orang lain perokok pasif dan lebih bahaya. Saya menghancurkan diri saya menghancurkan orang lain. Itulah sebabnya pemilik pabrik rokok, bos-bos rokok nggak ada yang merokok. Kan tersebar tuh ya.
Ilustrasinya ditanya oleh karyawan, "Bos, kenapa bos tidak merokok?" Pakai dong otaknya, pakai matanya, baca. Baca dibungkus rokok, merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Mau apa kami jadi orang kaya kalau jantungan, kanker, impoten? Pikir ke karyawannya. Kata karyawan, "Tapi kenapa bos kok masih bikin rokok?" "Rokok tuh dibikin buat yang gak bisa baca, ngaco," gitu. Makanya saya senang di sini tidak ada yang merokok ya. Alhamdulillah saya tidak merokok dari kecil, Pak. Waktu SMA dihina oleh teman-teman, "Gim, bencong lu. Kenapa nyebut bencong? Masa lelaki enggak ngerokok?" Saya tidak jawab. Saya ajak aja melihat di Bandung tuh ada Taman Maluku ya, tempat berkumpulnya waria di sana. Ternyata lagi merokok semuanya hadirin. Ku tahu apa yang ku mau. Gitu. Saya lihat juga kemarin ada anak yang beratnya 192 kilogram. Tayangan di luar negeri nih Pak, anaknya anak Indonesia. Ketika diwawancara bapaknya, "Menurut Bapak mengapa anak jadi sebesar ini?" Jawabannya sederhana, "Ini adalah kasih sayang yang salah." Jadi tiap anaknya mau makan dikasih Pak. Merengek dikit kasih, gede sekali 192 kilo, hampir 2 kuintal. Sampai jalan susah, berat sekali. Sampai akhirnya dioperasi, dipotong ususnya, barulah bisa berkurang. Dan ketika sudah berkurang berat badannya, ini bekasnya ini, kulitnya itu masih ngeglomyor menutupi tubuhnya. Dan diakui oleh orang tuanya, ini adalah kasih sayang yang salah. Anak ini dibuat tidak terampil untuk mengatasi dirinya. Anak ini tidak ngerti dia akan berat, akan sengsara. Pendidikan itu harusnya membuat anak ini mikir, kalau saya ini apa efeknya bagi saya. Jarang orang yang mendidik seperti itu. Kita kadang-kadang mendidiknya hanya 2, menyuruh dan melarang. Nah, kan ada anak yang, "Awas tuh, ada si ibu tuh, Dek, ya, pasti nyuruh nih. Gitu. Karena udah pasti nyuruh, "Hei nak, ambilin selop ibu. Sini, tolong ambilin kerudung di sana." Terus nyuruh aja, "Hehehe, udah sholat belum?" Standar sekali ngomongnya tuh. Ada yang memang bisanya cuma nyuruh dan melarang. Tidak punya keterampilan ngobrol. Bu, Pak, kalau ngedidik tuh harus pakai keterampilan juga. Sudah tahu belum kenapa orang bisa dekat dengan kita? Kenapa anak bisa dekat? Ada 4 kuncinya. 1, ini termasuk dalam nomor bab 2 tadi ya, pendidikan ya. 1, aman. Apa? Jadi anak itu akan dekat dengan kita kalau anak merasa aman. Kalau tiap ketemu dimarahin, tiap ketemu disuruh, tiap ketemu dilarang, tiap anak cerita dipotong omongannya, dia cerita yang gembira kita tidak apresiasi, dia cerita prestasinya kita cuek, dijamin gak akan ngomong lagi. Kalau anak sudah males berbagi cerita dengan orang tuanya, itu pasti masalah komunikasi. Kan ada yang tiap ini, Bu di sekolah, itu biasa itu.
Bu nilai saya 8 bu, ibu dulu 10, kurang. Bu saya jatuh cinta, haram Syah, kamu haram. Ada yang belum apa-apa teh dipotong, dipojokkan, dimarah, dipermalukan, yakin itu anak diam. Kalau anak kecil mungkin walaupun dimarah juga tetapnya ngegelendot, bukan itu alat ukurnya ya. Kalau anak kecil mulai sakit hati kan rada repot, kesana sini ada anak lagi ngerondang, bawa buntelan, mau kemana nak? Sakit hati nggak ada. Kalau anak kecil nggak jadi alat ukur, dia mah mau dimarah di gimana juga tetap ngegelendot ya kan. Tapi kalau anak sudah mulai remaja dan diam terus, lebih suka di kamar, tidak mau ngobrol dengan orang tuanya, atau jadi yes man ketika ketemu, ya baik, ya bu, nggak ada komunikasi, ini udah masalah, dia nggak aman tuh. Cirinya apa? Dia dengan kawannya ramai ngobrol, ya kan, sibuk cerita ini cerita, tapi kalau ketemu bapak, ya pak, baik pak, siap, baik siap pak. Ketemennya rame, ini bermasalah nih, si bapak pasti menakutkan. Tahu nggak hadirin, kalau orang ketemu dengan Rasulullah SAW pulangnya sama. Saya adalah orang yang paling spesial di hadapan Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah itu kalau ketemu orang tuh sangat full attention. Full attention. Atensinya penuh, ngadepnya penuh. Kalau ke anak-anak di bawah, sehingga matanya sejajar. Horor hadirin. Anak tuh lihat orang tua berdiri itu kan gini, lubang hidung, taring, Coba ibu ketemu dengan yang gede, lubang hidung, bibir, apa enggak horor? Jongkok ketemu anak tuh. Rasulullah SAW kalau ketemu salam duluan, disimak, didengar. Kalau melucu ikut tersenyum. Kalau cerita yang sedih Rasul juga ikut prihatin. Kalau cerita yang mempesona Rasulullah ikut kagum. Jadi orang tuh ketemu sebentar tuh suka apresiatif. Ini mah bu nilai saya bagus. Ya memang harusnya kayak gitu, udah sewajarnya. Bu gimana bu? Ya kamu harus, pokoknya yang penting kamu jadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Terus saya gini, iya ibu udah bilang kan. Sampai anak juga kan ada yang tidur nak, tidur ya. Nina, ibu harus beresin dulu ini WA dengan grup teman-teman ibu ya. Nina bobo, tidur nak. Oh Nina bobo. Kenapa kamu gak tidur? Udah 5 kali ibu nyanyi Nina bobo. Ya ibu kan gagal fokus, saya kan bukan Nina, saya Bambang bu. Gimana anak bisa tidur, lagunya buat Nina, dia sendiri lelaki. Selanjutnya supaya komunikasi itu enak adalah supportive. Jadi posisi kita tuh mensupport, bukan menghakimi ke anak tuh. Ada anak yang tidak mau masuk ke rumah. Kenapa nak? Gak mau. Ayo masuk sayang, SD nih anak. Enggak pak. Oh rapotnya nilainya ada yang jelek ya, ulangannya jelek ya. Diem aja. Berapa coba nilainya? Maaf pak, nilai saya 4,5. 4,5? Keren dong. Bapak 3 dulu nak. Gara-gara 3 bapak belajar tuh habis-habisan. Bisa 9. Kamu ciri-ciri bisa 10. Ayo, gak apa-apa sekarang 4,5. Bapak bantuin, doain. Ke depan jadi bagus. Jangan malu nak, kecil nilai yang udah ada. Yang penting nilai yang akan datang. Itu suportif. Bodoh lu, malu-maluin orang tua. Percuma bapak ngasih makan sama kamu. Bapak gak pernah seumur-umur kayak gini. Hancur karir bapak di kantor. Gak akan ngobrol itu. Mengerti tidak ini ketawa Tuhan? Suportif.
Kalau tidak tahu, bantu jadi tahu. Kalau lupa, bantu jadi ingat. Kalau lemah, bantu supaya kuat. Kalau tergelincir, bantu supaya... Pokoknya posisi kita itu mensupport, bukan menghakimi. Karena anak tuh perlu perjalanan dalam hidupnya. Katanya tidak boleh kita mengatakan jangan ke anak. Rasulullah mengatakan jangan. La takdob, jangan marah, nggak apa-apa. Didikan anak yang pertama Luqman Hakim, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, itu Al-Quran. Nggak apa-apa ya. Katanya kata ilmu psikologi nggak boleh kata jangan, ya itu kata ilmu psikologi ya. Kalau kata Quran, dalam Al-Quran kalimah Allah, boleh. Rasulullah udah kita nurut dengan apa yang dicontohkan Rasul. Halo? Pintar ya. Yang ketiga, kalau ingin komunikasinya bagus dengan anak-anak adalah harus terbuka. Kitanya mau dikoreksi, jangan jadi seperti malaikat yang tidak pernah salah. Bicara sama anak-anak, "Nak, ada masukan enggak untuk ibu? Ada yang harus ibu perbaiki?" Enggak bu, ibu mau udah baik, cuman itu aja dikurangin bicaranya. Serius hadirin. Kan kalau mengasih masukan ini anak udah bijak nih. Kayak burger, roti dulu, kasih daging baru kasih merica. Nah, baru kasih roti lagi gitu, teknik ngoreksi kan gitu. Puji dulu, mama, misalkan ke istri, bu, ada masukan enggak untuk saya? Alhamdulillah saya beruntung Bapak tuh jadi suami yang baik, saya mah udah puas. Apalagi kalau Bapak itu misalkan sholatnya di masjid, aduh mantap banget. Sekarang aja udah mengesankan, wah jadi ke masjid dia. Coba bilang begini, Pak dengerin ya, kata Aagim nih ya. Ciri lelaki Islam, sholat Jumat. Ciri lelaki beriman, sholat subuh berjamaah di masjid. Ciri lelaki solehah, sholatnya di rumah terus. Berarti bapak solehah. Si Agim kurang ajar, jangan ngaji lagi sama dia, mang. Gitu. Salah pendekatannya. Buka ke anak-anak, nak. Ayo dong beri ibu masukan, beri ibu saran, apa sikap ibu yang harus perbaiki. Mungkin benar kata-katanya, bu jangan judes dong sama tetangga. Dan kalau sedekah jangan suka hitung-hitungan. Juga ibu jangan kebanyakan posting. Ini bukan posting nak, ini dakwah. Udah. Ciri orang yang tidak akan berubah itu diantaranya, satu sibuk menyalahkan orang lain. Dan yang kedua sibuk membela diri. Ada alasannya terus ya. Lanjut. Ada tambahannya nih kalau ingin komunikasinya bagus. Sing pakai hati. Nih coba ya. Kalau ada yang bicara gini gimana? Nah sini sayang. Anaknya remaja. Kamu tahu enggak nak? Ibu sayang padamu. Siang malam rasanya air mata ini tidak pernah kering. Berdoa kepada Allah, memohon agar kamu jadi anak yang baik, mulia, dunia akhirat. Tahu nggak ibu mau berkorban apa saja, asal kamu bahagia dunia akhirat. Dan ibu lakukan semua ini tanpa pamrih apapun. Ibu sayang padamu nak. Bagus? Jawab, bagus tidak? Enggak, kalau bagus, bagus. Kalau enggak harus pukul hadirin. Kan, bagus tidak? Jarang yang bisa ngomong gitu. Ya. Ada lagi yang begini. Nah, sini sayang, datang tuh anaknya. Dipeluk anak ini. Sambil meluk, ibu ini bicara kepada Allah. Duh ya Allah, ampun ya Rabb.
Engkau tahu saya belum jadi orang tua yang amanah. Ampun ya Allah. Saya belum jadi contoh yang baik untuk anak-anak. Saya belum bisa memberikan ketulusan. Ampun, ampun ya Allah. Sambil meluk, tidak sepatah kata pun. Ketika bicara ke anak, nak, maafkan ibu. Doakan ibu yang banyak ya nak. Cuma 2 kata itu. Mana yang kira-kira ada di hati anak? Jawab. Tuh, kan bisa terasa, betul? Lihat sendiri tidak, mendengar langsung tidak. Tapi kenapa semua jawabannya sama? Itulah mendidik pakai hati. Ini yang kurang nih. Kita terlalu banyak rekayasa kata-kata, rekayasa dalil. Ya ayyuhalladzina amanu. Iya, ibu apa? Saya juga tahu. Kan waktu ngapalinnya saya lihat, Bu. Ini ibumu, nak. Ini ibumu. Lah, anak udah tahu. Ibu yang hamil. Ibu yang melahirkan kalian. Ibu yang menyusui. Mungkin di hati anak teh. Atuh siapa yang suruh ibu? Dan saya mah enggak pesen. Salah hadirin. Bukan begitu, menyentuh hati itu bukan acting, bukan memamerkan jasa dan kebaikan. Mau tahu teknik menyentuh hati yang bagus? Nih saya pernah lihat video tentang ibu-ibu di Kolombia. Bentar ya, testing. Tenang, gak usah lihat. Begini harusnya ya. Gak apa-apa mas. Tes, monitor boleh dibesarkan sedikit. Kalau tadi ngadap ke sana yang dengar yang itu. Jadi, lebih enak kan Pak? Satu lagi. Oleh saya aja Pak, oleh saya. Saya tidak boleh nyuruh, biar oleh saya Pak, oleh saya Pak. Oh, dikit lagi. Sip. Mantap, alhamdulillah, luar biasa Bapak. Aduh, seneng kan, seneng kan? Begitu nak ya. Terima kasih Pak. Ibu-ibu di Kolombia ini datang ke kebun binatang. Ini kisah nyata, bisa dilihat di video. Tiba-tiba singa yang di kebun binatang itu di kerangkeng melihat di kandangnya. Lihat si ibu ini, langsung singa berbalik dan menerkam tangannya tuh keluar dari jeruji. Langsung memeluk ternyata, aduh dengan pelukan kangen. Seperti yang begitu rindu dan sayang. Ini orang kagum, saya melihatnya pertama kali nangis tuh. Gimana ini? Ini singa binatang. Binatang buas, besar. Bisa memeluk si ibu ini dengan penuh kerinduan dan kasih sayang. Punya apa si ibu ini ha? Sampai itu singa luluh hatinya. Apa karena kecantikan si ibu ini? Sehingga singa memeluk? Tes. Cari jamaah yang paling rupawan, masukkan ke kandang singa. Apa karena perhiasan si ibu? Singa, misalkan ngeliatin cincin, kemudian singa memeluk. Kening gelang singa. Terus singa meluk? Mustahil. Apa karena gelarnya sehingga singa memeluk? Langsung ngeluarin kartu nama. Apa karena jabatan? Oh bukan. Ternyata ibu ini 5 tahun sebelumnya pernah menolong singa ini waktu kecil. Dipeluk,
dibersihkan, dikasih selimut, dikasih susu, dan berpisah sesudah itu. Dan singa tidak melupakannya. Karena ibu ini melakukan pendidik, melakukan hal itu kepada singa dengan dua kunci utama. Kasih sayang dan ketulusan. Kenapa tulus bukan ikhlas? Nah, kalau ikhlas lillahi ta'ala. Si ibu ini belum dapat hidayah. Paling baru tanpa pamrih. Beda ya. Tulus itu tanpa pamrih, ikhlas itu lillahi ta'ala. Jadi kekuatan kasih sayang dan ketulusan inilah yang sangat bisa menggugah dan mengubah, bahkan binatang buas saja tidak bisa melupakannya. Kisah lainnya di Taiwan, ada seorang anak sakit sesudah ke dokter berulang kali tidak bisa sembuh. Kata dokter, ini sakitnya bukan sakit biasa bu, ke ibunya kandungnya. Ini sakitnya sakit malah rindu. Dia merindukan seseorang. Lah, saya ibunya. Saya yang melahirkannya. Tapi sepertinya ada yang dirindukan oleh anak ini. Siapa yang mengasuhnya? Ada tenaga kerja dari Indonesia. Kemana dia sekarang? 2 minggu yang lalu sudah pulang, habis kontraknya. Oh, sepertinya tidak akan sembuh anak ini kecuali berjumpa dengan yang dirindukannya. Tapi saya ibunya. Benar, ibu yang melahirkannya, tapi pengasuhnya yang ada di hatinya. Karena pengasuh ini mengasuhnya pakai hati yang penuh kasih sayang dan ketulusan. Jelas hadirin? Pertanyaan, kenapa ibu bapak pada sholat? Kenapa ibu pakai jilbab? Kenapa kita sekarang belajar agama? Karena kita nurut kepada perintah Rasulullah SAW. Pernah ketemu dengan Rasul? Tidak pernah. Pernah lihat videonya? Pernah dengar rekamannya? Pernah lihat fotonya? Tidak ada. 1400 tahun lebih, ribuan kilometer sampai Jazirah Arab. Kenapa tembus ke hati kita? Karena Rasulullah SAW mendidik umatnya dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Ribuan kilometer tembus ke hati kita, ribuan tahun lewat tembus ke hati kita. Itulah rahasia pendidikan yang utama, pakai hati. Kita mau di rumah susah, ngurus anaknya nggak pakai hati. Kenapa suami nggak pengen pulang, Bu? Kenapa anak-anak lebih suka main sama temannya? Judulnya adalah karena kulang katih tayang. Mengerti? Ini wajah-wajah kulang katih tayang. Bener kek? Udah mikir semua. Jadi harus gimana ya, itu contoh. Orang yang ikhlas dan penuh kasih sayang itu daya gugahnya itu dahsyat sekali. Maaf ya, kakek ini ada yang sudah sepuh-sepuh kayak orang tua dari mana dulu? Mbah, Jawa Timur, di tengah kota, di pinggir kota, di desa. Di desa, apakah dulu dididik dengan teknologi yang canggih? Enggak ada. Atau dengan teori-teori psikologi modern? Enggak. Atau dengan cara berkomunikasi yang profesional? Kita bisa merasakan buahnya. Karena pakai ketulusan. Mandiin, ya, nyuapin. Kita ngeramas, keramas. Enggak lah gitu-gitu amat. Serius nih. Zaman sekarang tuh zaman kulang katih tayang.
Iya, terlalu banyak acting. Gara-gara banyak nonton sinetron. Ibu sedih nah, ya, padahal mau WA lagi. Sampai ada suami juga yang kagum ke istrinya. Papi, mami mau tidur dulu ya, duluan. Maaf ya Mi. Oh silakan. Tutup aja pakai selimut. Tiba-tiba wajahnya bercahaya. Sampai suami dah, wow keren. Suaminya teh tulus, berbaik sangka. Langsung nge-WA ke Ustadz, Ustadz istri saya dikasih wirid apa? Wajahnya bercahaya walaupun ditutup selimut gitu. Aduh. HPT membuat mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang hati-hati. Hai Bu, Pak yang suka main HP di rumah, pernah lihat nggak tayangan sebuah keluarga di meja makan? Tidak boleh pegang HP kalau lagi makan. Anak dua, istrinya, bapaknya makan. Tiba-tiba garpu jatuh ke bawah, si bapak langsung tuh istri dan anak tuh main HP. Pas suami bangkit, tenang lagi. Suami lihat gini. Kemudian jatuh lagi tempat garam. Bangkit lagi, diam semua. Akhirnya si bapak ini ngejatuhin lap. Pluk, lama lagi begitu. Ternyata si bapak di bawah lagi main HP. Inilah. Aduh, minum dulu ah. Inilah dunia modern Pak. Gimana bisa kasih sayang menyeruak di rumah? Semuanya acting, benar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah udah ah. Yang keberapa ini? Salah nih, kepanjangan kayaknya ceramahnya. Hah? Dirubah ya? Hah? Ya. Sini. Ah aman. Di sini dirubah hadirin. Lanjut. Saya tahu berat dari tadi saudara dengar ceramah terus ya. Yang ketiga, satu tadi keteladanan, dua diklatna yang ikhlas dan istiqomah. Yang ketiga adalah lingkungan, hadirin. Jangan salah milih lingkungan. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Ini sabda Rasulullah ya. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran atau terperciki api. Jangan salah hadirin, dididik mati-matian tapi punya lingkungannya tidak bagus. Ngaco ini anak. Mau menyekolahkan anak di luar negeri boleh? Boleh, tergantung bagaimana lingkungan dia. Bisa rusak tuh di sini udah kuat, ke sana jadi enggak kuat. Tapi kalau di luar negeri dapat lingkungan yang baik, insya Allah bisa lebih baik. Makanya jangan anggap remeh teman-teman dan lingkungannya. Serius ini hadirin. Kalau lingkungannya orang-orang yang ahli tahajud, pasti ngobrolnya tuh tentang ibadah. Tapi kalau lingkungannya pecinta dunia, yang enggak tahu, yang diobrolinya duniawi saja. Hati-hati, berinvestasilah mencarikan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Dan yang terakhir, yang utama adalah kekuatan ruhiyah dari orang tua, ibadah dan doa orang tua. Karena kalau nasihat ngandelin diri kita, kalau doa mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, Pak, kalau ketemu anak tuh tangan megang anak, hati ke Allah. Ya Allah, ini anak ciptaanmu, ini anak adalah milikmu, ini anak adalah amanah darimu. Ampun ya Allah, jikalau hamba belum jadi orang tua yang amanah,
Kalau anak tidur tuh sambil dibelai, Allah pasti melihat. Titip ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah dengar tidak doa itu? Kita sholat tahajud, duhai Allah, Rabbi habli minas sholihin, minta anak yang soleh. Seperti doa Nabi Ibrahim didengar. Jauh dekat anak, sholat, titip ya Allah, dimanapun berada, anak ini adalah milikmu, ada dalam genggamanmu, lahir batinnya dalam kekuasaanmu, lembutkan hatinya ya Allah, kuatkan imannya, pilihkan jodoh terbaik menurutmu, engkau yang mengatur cinta di hatinya. Doa yang banyak, zikir yang banyak, tidak ada satu pun yang tidak didengar oleh Allah. Itu lebih dahsyat daripada sekedar nasihat yang kadang-kadang nasihat itu kita sendiri tidak mengamalkannya. Kalau membangunkan anak, tangan ke kaki anak, hati ke Allah. Bangun nak, ya Allah bangunkan anak ini. Gitu, jangan bangun, bangun. Capek ibu. Kata anak teh, sholat. Kata anak, teman saya enggak sholat, baik-baik. Ibu rajin sholat, galak terus. Jangan-jangan sholat bikin marah-marah. Terima kasih.